Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Agus yang hari ini akan mengajarkan tentang agama, yaitu mengambil kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh pada pelajaran yang ke-6. Ya, coba disiapkan semua kisah Nabi Nuh pada pelajaran yang ke-6. Baik. Marilah kita awali kegiatan pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita buka dengan doa pembukaan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, ajarilah kami untuk selalu taat melaksanakan perintah-Mu seperti Nabi Nuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, hari ini Bapak akan berbicara tentang Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Ada banyak pengalaman hidup kita yang kita alami. Misalnya pengalaman merasa tidak nyaman. Seperti apa perasaan tidak nyaman itu? Seperti apa perasaan yang nyaman itu? Ya, jadi ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan yang nyaman, ada perasaan yang senang. Pengalaman melihat orang berkelahi. Ya, bertengkar, bermusuhan, dan pengalaman kita dihina setiap saat, bencana banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Ini pengalaman-pengalaman yang kita lihat setiap saat. Ya, kita pernah melihat orang berkelahi, kita pernah orang bertengkar, bermusuhan, dan lain-lain. Mudah-mudahan kita tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Ya, perbuatan yang semacam itu hendaknya kita hindarkan, kita jauhi. Ya, itu. Pengalaman ini juga dialami oleh orang-orang yang pada waktu Nabi Nuh. Ya, pada waktu Nabi Nuh juga pada waktu itu seperti itu. Ada orang-orang yang jahat. Ya, itu. Orang-orang yang berbuat jahat, namun di situ juga ada keluarga yang baik, dan keluarganya yang baik itu percaya kepada Tuhan. Ya, ada keluarga yang baik, ada keluarga yang jahat. Di kita juga ada orang jahat mah ada aja, ya. Orang mencuri ada aja, ngerampok ada aja. Ini, ya. Tapi orang yang baik, suka menolong, suka berdoa juga ada. Ia selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan selalu dilaksanakan dengan baik. Ya, itu. Peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi akibat perbuatan jahat manusia, macam-macam. Ya, peristiwa yang dapat terjadi akibat perbuatan yang jahat pada manusia. Kita sering melakukan kejahatan sehingga kita dimusuhi oleh orang lain, kita dijauhi oleh orang lain. Ya, itu akibat dari kita melakukan kejahatan kepada orang lain. Manusia menertawakan dan mengejek orang lain yang mengakibatkan pertengkaran maupun perkelahian. Jangan suka mengejek kepada teman. Hendaklah di antara kalian dalam berteman, hendaknya kalian selalu berdamai, rukun satu dengan yang lain, sehingga kehidupan akan merasa nyaman, tentram, ya, aman, tentram, damai. Gitu. Lalu manusia sering membuang sampah sembarangan.
entah di sungai atau di got, yang dapat mengakibatkan banjir, yang dapat merugikan kepada banyak orang, yang dapat membawa korban di sekitar kita. Maka kalau kita membuang sampah, hendaknya kita mencari tempat yang sudah disediakan adalah tempat sampah, ya. Di situ ada tempat sampah untuk kita membuang sampah. Jangan membuang di sembarang tempat, yang akibatnya yaitu menjadikan selokan mampet dan terjadi banjir. Manusia sering menebang pohon dengan cara yang sembarangan, sehingga akan terjadi tanah longsor. Ya, seringkali manusia, kita semua menebangi pohon dengan sembarangan, dengan tidak perhitungan, sehingga terjadilah tanah longsor. Ya, kalau tanah longsor berarti terjadi banjir, terjadi apa saja gitu. Jadi merugikan terhadap diri kita semua. Maka kita harus lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Seharusnya manusia menjaga hubungannya dengan orang lain, menjaga dan melestarikannya dengan baik. Dengan orang lain itu harus baik, saling menyapa, sopan, ya, saling menegur. Itu seharusnya kita itu terhadap orang lain harus saling menyapa terhadap satu dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, pada hari ini kita akan melihat bacaan dari kitab suci tentang Nabi Nuh. Seperti apa kisahnya Nabi Nuh, ya? Kisahnya Nabi Nuh seperti apa? Baik, kita lihat bersama-sama. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dalam keadaan yang baik. Ya, Tuhan itu sang pencipta. Ya, menciptakan semua yang ada di muka bumi ini dalam keadaan yang baik. Bumi dan seisinya, ya, dalam keadaan yang baik dan menyenangkan bagi semua orang. Ya, selain baik, juga kalau dipelihara itu adalah menjadi kehidupan bagi manusia. Manusia harus menjaga agar semua ciptaan Tuhan tetap menjadi baik. Jadi semua dijaga, semua diperhatikan, supaya semua menjadi baik adanya. Ya, jaga, dilestarikan, supaya menjadi lebih baik lagi. Ya, sekarang sudah baik, kalau dijaga maka akan menjadi lebih baik lagi. Itu. Kejahatan dapat menghancurkan segalanya. Jika manusia melakukan kejahatan, maka terjadilah perusakan bumi, ya. Terjadilah apa saja. Ya, kalau kita melakukan kejahatan itu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang lain. Tidak diinginkan oleh orang lain, maka terjadi kekacauan di mana-mana. Tanah-tanah menjadi rusak dan seterusnya. Akibatnya terjadi bencana seperti air bah pada zaman Nabi Nuh. Air bah itu terjadi karena perbuatan manusia. Ya, akibat perbuatan manusia, ya, yang sembarangan, macam-macam membuang sampah sembarangan di sungai. Ya, akibatnya itu dan menjadi air mengalir dan bisa menjadi banjir di mana-mana. Akibat banjir,
maka semua orang akan tenggelam, binasa, mati. Ya. Kemudian Allah tidak melindungi kehidupan manusia. Tuhan senantiasa akan selalu melindungi kehidupan manusia. Seperti apa manusia itu? Itu. Kemudian maka Allah memanggil Nabi Nuh. Nuh dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan orang-orang yang tentunya pada waktu itu terjadi bencana banjir. Nuh memenuhi perintah dari Allah, maka Nuh dan keluarganya akan selamat. Karena melaksanakan perintah dari Allah, mentaati perintah Allah, maka Nuh dan keluarganya selamat. Karena pada waktu itu dia disuruh membuat bahtera, kapal untuk memasukkan seluruh barang-barangnya yang ada di darat supaya masukkan di kapal, karena akan terjadi air hujan. Kalau zaman sekarang adalah banjir bandang, akan mengakibatkan peristiwa yang luar biasa. Kita sering nonton di TV, di mana-mana banyak air bandang yang menjadikan orang menjadi korban. Dengan Nuh yang selamat, maka manusia dapat melanjutkan kehidupan. Orang yang selamat dari air bah, maka mereka dapat melanjutkan namanya kehidupan. Itu. Kemudian Tuhan melindungi orang-orang yang percaya dan taat kepadanya. Yang percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Seperti Ia melindungi Nuh dan keluarganya. Karena itu kita pun harus percaya dan taat pada perintah Allah. Kita harus taat, kita harus setia kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pemberi hidup kita, pemberi hidup kita yang selama ini kita rasakan, yang selama ini kita nikmati bersama-sama. Anak-anak sekalian yang terkasih, manusia banyak berbuat kejahatan. Manusia banyak berbuat kejahatan, sehingga pada waktu itu hidupnya penuh dengan kekacauan. Di mana-mana kalau ada orang jahat, maka hidupnya akan mengalami kacau, hancur, ini mengalami kehancuran, kekacauan, dan lain-lain. Kemudian Nuh adalah orang yang baik dan taat kepada Allah, setia kepada Allah, taat, setia, patuh kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, Nuh selalu melaksanakan dengan baik. Nuh selalu melaksanakan dengan baik. Nuh pada waktu itu oleh Allah disuruh untuk membuat kapal atau bahtera, karena Tuhan akan menurunkan air bah yang sangat luar biasa. Nuh akhirnya membuat kapal, disuruh membuat kapal karena Tuhan akan menurunkan banjir, akan menurunkan air bah yang luar biasa. Seluruh manusia dan binatang yang ada di bumi akan mati kena air bah itu. Pasti akan mati. Hanya yang selamat keluarga yang dibawa oleh Nuh di bahteranya itu, di kapalnya itu, mereka akan mengalami selamat dan yang lainnya akan binasa. Binasa itu mati.
Nuh dan keluarganya serta binatang yang dibawa akan selamat. Karena apa? Karena dia naik bahtera, ada di dalam kapal, ya, ada di dalam kapal sehingga dia selamat dari ancaman bahaya maut itu. Anak-anakku yang terkasih, pada waktu itu Tuhan mempersembahkan kepada Nuh mempersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kita juga kalau melakukan sesuatu, kita juga mempersembahkan sesuatu, misalnya di gereja, kita juga mempersembahkan sesuatu, itu adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melindungi, Tuhan telah memberkati kita, ya, memberkati kita dari hari ke hari sehingga kita bisa selamat. Tuhan berjanji tidak akan menurunkan air bah lagi. Air bahnya hari ini saja, air bahnya saat ini saja. Besok tidak akan ada air bah lagi. Ya, itu. Kemudian janji Tuhan dengan Nuh ditandai dengan pelangi. Nah, kalau kalian pernah lihat pelangi belum? Pelangi itu macam-macam warnanya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukmu dan seterusnya. Ini warnanya merah kuning hijau. Ya, semua ada di situ. Itu adalah pelangi, menunjukkan bahwa ya bisa akan mau hujan atau apa dan seterusnya. Kemudian Tuhan menurunkan air bah selama 40 hari 40 malam. Banjir sehari 2 hari aja sudah melanda di mana-mana. Apalagi ini Tuhan akan menurunkan air bah itu selama 40 hari 40 malam. Tentu akan luar biasa dampaknya. Ya, akan luar biasa dampaknya. Akan luar biasa akibatnya. Ya, mungkin orang podo menangis, mungkin kehilangan rumah, mungkin segala-galanya hilang, musnah, ya, tak tersisakan. Orang-orang yang benar akan diselamatkan dan orang yang jahat pasti akan celaka. Inilah namanya hukuman. Kita semua diajak untuk berbuat baik kepada Tuhan supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Siapa yang menyelamatkan ini selain Tuhan? Juga lewat Nabi Nuh yang tadi dikatakan suruh buat kapal, suruh buat bahtera supaya memuat hal-hal yang diperlukan. Ya, ini. Kemudian air bah menutupi bumi selama 150 hari. Selama 150 hari air bah itu menutupi permukaan bumi. Ya. Perahu Nabi Nuh terdampar di sungai atau di bukit Ararat. Nah, di sana terdampar perahunya di Ararat itu. Setelah Adam dan Hawa meninggal dunia, ya, setelah Adam dan Hawa meninggal dunia, manusia itu semakin banyak yang berbuat kejahatan. Ya, setelah Adam dan Hawa meninggal, manusia semakin banyak berbuat jahat. Berbuat jahat itu tidak memperhitungkan, ya, tidak memperhitungkan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita itu laksanakan, atau pokoknya semua dianggap baik, walaupun jelek sekalipun dia selalu laksanakan.
Allah memperingati manusia dari kesalahan dengan cara meringankan bencana air bah, dengan mengirimkan bencana air bah. Ya, sekali lagi, Allah memperingati manusia dari kesalahan dengan cara mengirimkan bencana air bah sebagai tanda ya, bahwa ternyata manusia bisa mendapatkan hukuman yang luar biasa dari Allah sendiri. Bentuknya adalah air bah, ya, air bah, banjir. Gitu. Allah sangat sedih karena manusia banyak berbuat kejahatan. Kalau manusia banyak berbuat kejahatan, maka menjadikan manusia menjadi sedih. Ya, banyak orang ya akhirnya melakukan kemauannya sendiri. Ya, itu. Nuh diselamatkan oleh Allah karena ia percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan ya ini yang patut disembah, maka Nuh selalu taat setia kepada perintahnya. Perintah dari Tuhan itu sendiri. Disuruh apapun, Nuh selalu melaksanakan dengan baik. Kemudian Nuh pada waktu itu mempunyai 3 orang anak ya, bernama Sem, Ham, dan Yafet. Anaknya ketiga Nuh atau anaknya Nuh itu ada 3, namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nuh bersyukur kepada Allah karena diselamatkan Allah dari bencana air bah. Berterima kasih karena tadi saya disuruh untuk membuat bahtera, membuat kapal, membuat perahu untuk menyelamatkan keluarganya. Mengapa? Karena dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan ingin manusia selalu percaya dan taat sama perintahnya. Taat perintahnya. Perintahnya siapa? Ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Ya, itu. Cara Allah menegur kita yaitu melalui orang tua, guru, dan teman-teman. Ya, menegur dengan cara atau melalui orang tua, guru, dan teman. Kalau sama orang tua tidak ini ya sama guru dan seterusnya. Allah ingin agar manusia selalu percaya dan taat pada perintah Tuhan. Ya, selalu. Cara Allah menegur kita yaitu melalui orang lain dan teman-teman kita semua. Ya, menyadarkan kita supaya kita mau bertobat di hadapan Allah. Anak sekalian yang terkasih, jadi itu yang perlu kita pahami bersama-sama, kisah tentang Nabi Nuh, ya, Nuh yang selalu baik, taat, percaya, setia kepada Tuhan. Akhirnya anak-anak sekalian yang terkasih, marilah kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa, ya, dengan berdoa. Kita mengambil sikap doa yang baik, kita lakukan doa penutup, ya, kita akan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami agar dapat menerima teguran dengan baik dan mau mengubah sikap yang kurang baik menjadi yang baik. Ya, terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Ya, besok kita lanjutkan lagi dengan pelajaran yang lain. Ya, bukan pelajaran lagi, tapi pelajaran yang lain. Tuhan memberkati terhadap kita semua.
Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih.